Jadi yang pertama itu terkait dengan ilmu. Jadi ilmu ini kalau didefinisikan itu kunhu syai', hakikatu syai', rahasia dari segala sesuatu. Yang ilmu itu kalau kemudian melihat dari lawannya kebodohan, baru akan semakin jelas makna ilmu itu. Ya, jadi ilmu ada dua ilmu itu, ilmu yang bersumber dari Allah dan itulah kebenaran mutlak. Sementara yang kedua ilmu yang bersumber dari manusia, kebenaran yang bersifat nisbi. Makanya di dalam surat Yunus ayat ke-32 Allah katakan, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar, daripadanya lah segala kebenaran itu. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran yang datang dari Allah, maka orang itu berada di atas kesesatan. Sehingga dari dalil ayat ini kita tahu semua pandangan manusia yang bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah itu adalah kesesatan, sesuatu yang bersifat aksiomatik. Nah, kebenaran yang datang dari Allah nggak langsung ke kita melalui utusannya, yaitu para rasulnya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau Alkitab bergandengan dengan Al-Hikmah, maka Alkitab bermakna As-Sunnah. Ya, sementara kalau Al-Hikmah itu berdiri sendiri, maka bermaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini Allah katakan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dan As-Sunnah dan mengajarkan kepadamu apa yang tadinya kamu tidak tahu. Sungguh karena Allah kepadamu sangat besar. Makanya baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu dua-duanya bersumber dari Allah. Hanya bedanya kalau Al-Quran lafaz dan maknanya langsung dari Allah, tidak ada sedikit pun intervensi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Adapun sunnah Nabi itu adalah isinya dari Allah, tapi bahasanya itu dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, inni utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah kata-kata sedikit, tapi kandungan yang dalam. Ya, makanya Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bicara dari hawa nafsunya, tapi beliau merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, karena itu Allah mengatakan melalui Nabi Muhammad di akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, Allah katakan Muhammad kepada manusia, aku adalah manusia seperti kalian. Hanya saja diwahyukan kepadaku agar untuk menyampaikan kepada kalian bahwa Tuhan kalian itu adalah satu. Tuhan yang Maha Esa itu Allah SWT. Maka barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka agar kemudian Pemangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Kalau mau berjumpa dengan Allah, maka beramalah yang saleh dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, makanya ini menjadi ketetapan suatu amalan itu diterima oleh Allah apabila amal itu saleh, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian ikhlas karena Allah, tidak ada faktor selain Allah. Jadi tidak akan diterima orang yang beramal tapi ada maksud selain Allah. Berarti di situ ada apa? Kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya apa yang kemudian kita pelajari,
kebenaran dari Allah yang bersifat mutlak itu baik bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kemudian Al-Quran itu tersampaikan lewat pencatat-pencatat wahyu, dan kemudian mereka itu ada 24 lebih jumlahnya. Kemudian dibentuk oleh Abu Bakar Siddiq tim untuk menuliskan seluruh kandungan Al-Quran dalam mushaf yang dikenal sekarang ini dengan mushaf Utsman. Sebenarnya itu bukan Utsman yang buat, tetapi tim yang dibentuk oleh Abu Bakar Siddiq pada saat beliau terpilih menjadi khalifah, yang kemudian ditunjuk ketua tim itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini sahabat Nabi yang cerdas, bahkan jenius, yang pernah Nabi tugasi dia untuk mempelajari bahasa Ibrani. Hanya dalam 16 hari beliau selesaikan menguasai bahasa Ibrani. Sekarang saya mau tanya, orang yang belajar bahasa itu dengan teori yang paling canggih sekarang itu butuh berapa lama itu? Ya, saya belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Inggris, ya, sampai ke Australia sana, belum ketemu ada teori belajar bahasa Arab yang secepat itu. Ya, yang saya temukan belajar bahasa itu paling cepat itu 8 bulan. Ya, cerdas-cerdasnya orang itu ya 6 bulan. Ya, karena itu barakallahu ini luar biasa kecerdasan Zaid bin Thabit, dan beliaulah sahabat Nabi yang direkomendir oleh Nabi SAW sebagai sahabat yang paling paham tentang faraid, ilmu tentang hukum waris. Nah, itu termasuk ilmu yang paling sulit dalam fikih itu kan. Karena di situ juga ada hitung-hitungan. Nah, itu yang paling paham itu adalah Zaid bin Thabit ini. Maka karena itu melihat kemampuan Zaid bin Thabit, ya, yang direkomendasi oleh Nabi SAW, dan melihat realitas dia beliau juga hafal Quran, maka beliaulah yang dipilih untuk menjadi ketua tim. Dan kata Zaid bin Thabit, sungguh beban yang aku terima sebagai ketua tim pengumpul Al-Quran lebih berat daripada aku harus memindahkan sebuah gunung. Jadi kalau aku disuruh untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah bagiku daripada harus menjadi ketua tim pengumpul Al-Quran. Tapi kemudian tugas itu dilaksanakan dengan baik sampai terjadilah mushaf yang sekarang ada di tangan kita. Kemudian mushaf ini diperbanyak pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atas usulan Abu Dzar Al-Ghifari, karena masalahnya umat sudah banyak berselisih sehingga masing-masing wilayah perlu memiliki mushaf Al-Quran, sehingga kemudian dinasaklah di mushaf tadi itu di tangan Hafsah radhiyallahu anha, kemudian diminta untuk kemudian digandakan dan dibagikan kepada wilayah-wilayah itu, dan sampai ke tangan kita itu. Jadi itu secara mutawatir itu sudah tidak diragukan. Nah, adapun sunnah-sunnah Nabi, ya, yang kemudian disampaikan oleh Nabi, ada dicatat oleh para sahabat, ada juga yang berdasarkan hafalan. Ya, makanya ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As, ya, yang beliau ini senantiasa mencatat omongan Nabi. Setiap Nabi ngomong beliau catat. Sementara mayoritas yang lainnya itu mengandalkan hafalan. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengandalkan hafalan. Karena memang kita kenal bangsa Arab itu hafalannya kuat-kuat. Nah, karena itu barakallahu ketika kawan-kawan Abdullah bin Amr bin As menegur dia, ngapain kamu semua omongan Nabi kamu catat? Dia kan juga manusia. Maka teguran ini disampaikan kepada Nabi oleh Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ditegur oleh kawan-kawanku karena aku senantiasa mencatat omonganmu. Mereka bilang, Nabi Muhammad kan juga manusia, kenapa kamu harus catat semua omongannya? Maka dia mengatakan, uktubu anni fa innahu la yakhruj min fami ilal haq. Kata Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As, tulis yang keluar dari mulutku, karena tidak ada keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kumpulan riwayat-riwayat Abdullah bin Amr bin As dikenal dengan as-sahifah as-sahihah. As-sahifah as-sahihah itu kumpulan hadis-hadis sahih langsung dari Rasulullah dikumpulkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, karena itu barakallahu itu kemudian dibuktikan dalam disertasi doktor oleh Dr. Mustafa Al-A'zami,
Profesor Dr. Mustafa Al-A'dhami ini guru besar hadis, ya, yang apa namanya, yang mengambil disertasi doktor di Inggris, ya, dibimbing oleh Profesor Arbery, ya. Jadi monitori Profesor Arbery, kemudian menulis disertasi doktor 2 juz, judulnya Dirasat fil Hadits Nabawi. Ya, kajian-kajian tentang hadis Nabi, membantah tuduhan-tuduhan para orientalis termasuk George Zihar. George Zihar ini Yahudi dari Jerman yang menganggap bahwa sunnah Nabi itu dikumpulkan baru abad kedua, dan itu diikuti oleh sebagian intelektual Muslim Indonesia karena terpengaruh oleh pikiran para orientalis, ya. Nah, karena itu barakallahu disinilah pentingnya untuk kemudian kita menyadari kajian yang dilakukan oleh orientalis itu, mereka termasuk George Zihar menganggap bahwa hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan baru abad kedua. Keliru. Dibantahlah oleh Dr. Mustafa Al-A'dhami. Dr. Mustafa Al-A'dhami gurunya Dr. Mustafa Ya'qub, mantan imam di Istiqlal itu, ya. Yang dengan itu maka terbantahlah seluruh tuduhan-tuduhan itu, sehingga kita meyakini bahwa hadis-hadis Nabi itu ditulis pada saat Rasulullah masih hidup, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat anhum, kemudian terjadilah seleksi yang sangat ketat terhadap hadis-hadis Nabi itu. Saya ulangi lagi bahwa tuduhan yang dilakukan oleh para orientalis terhadap kumpulan hadis-hadis Nabi itu terjadi pada abad kedua, itu terbantahkan dengan disertasi Dr. Mustafa Al-A'dhami. Beliau ini ulama dari India yang kemudian terbantahkan secara ilmiah, ya, secara ilmiah, sehingga kemudian tuduhan-tuduhan orientalis itu menjadi absurd, ya, menjadi batal. Nah, karena itu kita yakini hadis-hadis Nabi itu ditulis pada masa Rasulullah masih hidup dan dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian generasi tabi'in, dan yang paling kemudian kerja keras untuk memulihkan seluruh hadis-hadis Nabi itu dengan dibiayai yang luar biasa oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang adil, yang kemudian menggerakkan para ulama untuk melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi. Maka kemudian terkumpullah itu Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Kemudian mereka menilai dari dua sisi. Dari segi sanadnya, ya, runtutan riwayat pembawa sanad itu, perawi-perawinya, dan kemudian dari sisi matannya, namanya riwayatan wa dirayah, baik dari segi riwayat maupun segi kandungan matannya itu. Dengan demikian sebenarnya apa yang dilakukan ulama-ulama dahulu itu merupakan satu kerja keras, ya, untuk menunjukkan betapa bahwa ilmu hadis ini mendapat perhatian dari awal secara ilmiah, dan itu diakui oleh kanan maupun kiri, barat maupun timur. Ya, karena itu barakallahu tidak ditemukan di dalam seluruh kehidupan manusia terkait dengan ilmu sanad, ya, tentang perawi-perawi itu seperti yang dimiliki oleh umat Islam, ya. Karena itu barakallahu inilah hal yang penting untuk kita pahami di dalam kita memperoleh ilmu yang bersumber dari Allah SWT, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu diungkapkan sebagai penguat lagi di dalam surat Asy-Syura 53, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi kami telah wahyukan kepadamu Al-Quran, ya, dan mengajarkan kepadamu yang tadinya kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu Alkitab, tapi Allah lah yang akan memberikan ilmu itu kepadamu, sehingga kamu ajarkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi mengerti apa arti kebenaran itu. Nah, sekalian hal-hal yang kemudian menjadi pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi diserap oleh para sahabat, dan oleh para sahabat disampaikan oleh generasi kepada generasi tabi'in terus sampai sekarang. Alhamdulillah itu semua sampai kepada kita, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, sehingga itu kemudian dikaji dalam perguruan tinggi sampai tingkat profesor. Nah, ala kulli hal, dengan demikian maka yang dimaksud ilmu
yang sedang kita bahas adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia itu nanti menjadi wilayah pendalaman dari kemampuan akal manusia yang landasannya adalah panca indera, ya. Maka lahirlah ilmu eksakta, lahirlah ilmu humaniora. Ya, ilmu eksakta atau ilmu humaniora itu terkait dengan karya-karya manusia di dalam mengembangkan keilmuannya, ya, yang kemudian itu landasannya adalah kemampuan akal dan pengamatan serta lapangan dengan berbagai macam teori yang mereka lakukan, sehingga lahirlah berbagai macam jenis ilmu itu. Ketika mereka mendalami ilmu bumi, mereka melahirkan namanya ilmu geologi. Ketika mereka mendalami ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, mereka menemukan namanya ilmu biologi. Ketika mendalami ilmu tentang kesehatan, mereka temukan namanya kedokteran. Ketika mereka menemukan tentang ilmu langit, bumi, tata surya, mereka menemukan ilmu astronomi. Ya, begitulah seterusnya. Ketika mereka mendalami tentang binatang, menjadi ilmu zoologi. Begitulah ketika mereka mendalami ilmu lautan, kemudian menjadi oceanologi dan seterusnya. Nah, sementara dalam sisi lain, manusia mengembangkan ilmunya melalui pengamatan dan kemudian pendalaman, saya melakukan teori-teori dalam ilmu, apakah itu ilmu sejarah, ya, apakah ilmu sosiologi, apakah ilmu ekonomi, apakah ilmu politik, ya, atau ilmu-ilmu yang lainnya, yang itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Nah, dengan demikian, dan kalau kita lihat peradaban umat Islam terhadap ilmu itu luar biasa, ya, justru pelopor keilmuan ini sebenarnya umat Islam, tapi kemudian setelah kejatuhan umat Islam di Spanyol tahun 1492, umat Islam kemudian dibantai di sana dengan 50 cara pembantaian, namanya inkuisisi, dan kemudian setelah itu umat Islam dijajah hampir seluruh dunia, termasuk negeri kita, ya. Tahun 1511 turunlah itu Portugis, ya, untuk menjajah Malaka dan seterusnya. Nah, karena itu sekalian, kemudian ilmu yang sudah dibangun oleh umat Islam itu diambil oleh Barat, dikembangkan oleh Barat. Jadilah pengetahuan-pengetahuan yang hari ini menjadi yang luar biasa. Itu tidak lain juga merupakan peran dari sumbangsi umat Islam. Makanya Dr. Siegfried Hanke, seorang penulis dari Jerman, menulis bagaimana Islam telah mencerahkan Barat, ya, dengan peradabannya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam jangan sampai ketinggalan di dalam masalah keilmuan, ya, baik itu ilmu syar'i ataupun ilmu duniawi, ya. Nah, barakallahu sekalian, ini yang kemudian kita lebih dalami lagi, ya, pada sisi ilmu syar'inya ini. Kemudian tidak boleh ketinggalan juga dari segi ilmu duniawi, baik dari sisi humaniora maupun ilmu-ilmu eksakta yang lainnya tadi itu. Namanya applied science, ya. Karena itu barakallahu disinilah pentingnya wawasan kita terus kita kuatkan, sebab di dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi membagi orang berilmu menjadi 4. Ya, dalam Sahih Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, Nabi membagi orang berilmu itu menjadi 4. Yang pertama, orang itu berilmu tentang ilmu agama sehingga selamat akhiratnya, tetapi dia juga menguasai ilmu dunia sehingga sukses dunianya. Kalau bahasa hadis itu muwassa'un fid dunya, muwassa'un fil akhirah. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Barangkali kita semuanya berharap bisa mencapai tingkatan ini. Inilah yang kemudian terkenal diungkap oleh Pak Habibie, imtak dan iptek. Ya, itulah yang kemudian menjadi temuan Pak Habibie, imtak dan iptek. Hanya saja terakhir Habibie sebelum wafat memberikan kuliah di Mesir di hadapan para mahasiswa di Al-Azhar, beliau bertanya kepada dirinya, kalau saya ditanya sama Tuhan, apa yang kamu lebih utamakan wahai Habibie, imtak atau iptek? Maka akan saya jawab imtak, ya Allah. Ya, karena imtak untuk keselamatan akhiratku, sementara iptek itu adalah untuk kesejahteraan duniaku. Ya, dan tentunya kita berharap bisa mencapai dua-duanya, karena ini adalah prioritas pertama yang Allah Rasul SAW sebutkan. Ya, sukses dunia dengan menguasai ilmu,
sukses akhirat juga harus dengan ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Ya, kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin menguasai dunia harus dia kuasai ilmu. Siapa yang ingin menguasai akhirat harus dia berilmu. Siapa yang ingin menguasai dua-duanya harus dia berilmu. Subhanallah. Makanya harapan kita generasi umat ke depan untuk kita tekankan dari dua sisi ini sehingga sukses duniawi, sukses akhirawi. Adapun ilmu yang kedua, kata Rasulullah adalah orang yang dikasih oleh Allah ilmu agama sehingga sukses akhiratnya, tapi tidak dikasih ilmu dunia. Kan dia nggak sempat belajar ilmu dunia, fokus mendalami kitab-kitab ini, kitab itu, ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan kitab, ya, sehingga tidak punya kesempatan untuk menggali ilmu dunia. Ya, orang seperti ini dia selamat akhiratnya tapi gagal dunianya. Ya, mungkin hanya pas-pasan atau serba cukup lah. Ya. Tetapi kemudian orang berilmu yang kedua ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku ilmu dunia seperti yang pertama, aku akan gunakan di jalan-Mu ya Allah. Kata Rasulullah, dengan harapannya itu Allah berikan pahalanya sama dengan yang pertama. Subhanallah. Nah, ini keutamaan orang apa? Orang berilmu seperti itu. Tapi kalau kita disuruh milih yang mana? Akan milih yang pertama tentunya. Tapi kenyataan banyak ulama jenis yang kedua. Kenapa? Mereka tidak sempat untuk menggali ilmu dunia seperti yang pertama. Nah, ala kulli hal masih selamatlah yang kedua itu. Adapun yang ketiga adalah orang yang dikasih ilmu dunia tapi tidak dikasih ilmu agama. Dan kalau kita perhatikan mayoritas orang kaya, mayoritas orang berilmu duniawi jenis yang ketiga ini tidak sedikit jumlahnya. Ya, makanya mereka harus kita berikan sentuhan-sentuhan lewat dakwah betapa pentingnya arti agama seperti yang kemudian diakui oleh oleh Habibie itu, bahwa imtak lebih penting daripada iptek. Ya, dan itulah yang kemudian menjadi panduan kita ke depan. Ya. Nah, kelompok yang ketiga ini sukses dunianya tapi gagal akhiratnya. Ya, dia sukses akhiratnya, gagal akhiratnya sukses dunianya, gagal akhiratnya. Ini kelompok yang ketiga. Sementara kelompok yang keempat itu lebih parah lagi. Masyarakat ya yang tidak memperhatikan ilmu sehingga dia nggak punya ilmu agama juga nggak punya ilmu dunia. Gagal dunia, gagal akhirat. Ya, orang-orang seperti ini kasihan sekali. Makanya kita perlu merangkul mereka untuk menyadarkan betapa arti penting ilmu agama sekaligus juga ilmu dunia supaya mereka sukses keduanya. Nah, karena itu barakallahu ini sebagai satu penjelasan buat kita betapa arti penting ilmu agama itu dibanding ilmu dunia, sehingga kemudian Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, Allah menyebutkan dalam ayat itu, kejarlah olehmu dengan segala yang kamu miliki untuk meraih akhirat, tapi jangan kamu lupakan duniamu. Berbuatlah baik kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka dengan mereka yang membuat kerusakan itu. Barakallahu di sini berarti akhirat harus menjadi prioritas kita umat Islam. Kemudian bagaimana mengejar ilmu duniawi itu. Nah, barakallahu sekalian, kalau kita lihat apa yang menyebabkan umat ini terbelakang, ya, apa penyebab umat ini mengalami gonjang-ganjing, mengalami kondisi marginal, ya, bahkan kalau dalam bahasa buku itu di footnote saja dia, bukan di atas, dia di footnote. Kenapa umat Islam kok jadi termajelangkan seperti ini? Analisanya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah katakan, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jiban fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal al-insan
innahu kana zaluman jahula. Ya. Di dalam ayat ini Allah katakan, kami telah tawarkan amanat risalah Islam ini kepada langit, bumi dan gunung. Semua makhluk besar. Langit, bumi dan gunung, semua makhluk besar. Silakan itu diteliti dengan ilmu apa saja. Ya, tentang hakikat langit itu seperti apa. Ya, lihat tuh ke Taman Ismail Marzuki sana. Dekatkan tuh dengan planetarium yang menunjukkan betapa dahsyatnya, ya, miliaran atau mungkin triliunan galaksi di atas itu yang tidak ada satupun berbenturan. Kalau tidak ada yang mengatur, nggak mungkin lah itu. Sampai terjadinya siang dan malam. Lihatlah itu hamparan lautan yang menempati 75% dari unsur bumi ini. 75% itu adalah lautan itu. Lihatlah itu gunung-gunung Merapi yang 1.500 mengitari seluruh alam semesta ini untuk menjaga keseimbangan. Dan luar biasa apa yang Allah tunjukkan dalam kehidupan langit, bumi dan gunung, makhluk besar semuanya. Kepada mereka ditawarkan untuk menerima tanggung jawab ajaran Islam. Tapi semuanya mereka menolak. Cukup kami sampai di dunia ya Allah. Ya, makanya itu di akhir surat An-Naba itu orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Mereka begitu menyesal, coba dulu saya seperti tanah saja. Ya, tidak ada tanggung jawabnya. Tapi ketika sudah diemban oleh manusia, nggak ada lagi cerita. Sehingga kemudian langit, bumi dan gunung semua keberatan. Tetapi kata Allah, amanat itu diterima oleh manusia. Nah, kenapa manusia itu tidak mampu menjalankan tugasnya? Ya, tidak mampu melaksanakan misinya. Dua sebabnya. Innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sebab utama gagalnya manusia melaksanakan tugas risalah di muka bumi dua, kata Allah. Zaluman, sangat zalim. Apa maksud zalim itu? Tahu yang benar tapi nggak jalankan. Siapa saja, ya ini kata siapa namanya, Ibnu Sirin, kata ulama-ulama yang lain, siapa saja yang tahu yang benar tapi tidak menjalankan, maka dia orang zalim. Ya, dan itu cirinya kaum Yahudi. Mereka tahu yang benar tapi mereka melanggar. Nah, ini jangan sampai kita seperti kaum Yahudi yang tahu yang benar tapi mereka tidak mengakui kebenaran itu. Maka orang itu adalah zalim. Bahkan Allah katakan zaluman, sangat zalim. Jahula, bodoh karena melangkah tanpa ilmu. Nah, kebodohan itu kemudian disebutkan oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim, itulah Yahudi, waladhdallin, itulah Nasara. Ya, antara kedaliman dan kebodohan inilah yang menimpa umat Islam. Inilah akar masalah yang harus kita pecahkan, sehingga kita harus memberikan contoh, memberikan penyadaran. Jangan Anda zalim, sesuatu yang Anda tahu jalankan. Ya, Anda tahu Muslim itu wajib sholat 5 waktu, jalankan. Anda tahu orang Muslim itu wajib puasa Ramadan, jalankan. Anda tahu orang Muslim itu wajib untuk menunaikan zakat bila mampu untuk berzakat, jalankan. Orang Muslim itu wajib untuk menunaikan haji bila mampu untuk melaksanakan, jalankan. Bahkan di sana kata Hudzaifah, Islam itu ada 8 saham. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh orang. Yang banyak tahu cuman 5 rukun Islam. 5 rukun Islam itu untuk setiap Muslim. Tapi ada lagi 3. Nah, ini untuk orang-orang yang punya kesadaran. Yaitu apa? Amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad fisabilillah. Itulah 8 saham yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah, inti ajaran Islam. Makanya pantas kalau kemudian surga itu ada 8 pintu. Ya, bisa jadi kalau kemudian kita melaksanakan itu bisa masuk pintu dari seluruhnya itu ya. Makanya saudara sekalian, barangkali ini yang kemudian tidak banyak diemban oleh manusia. Kita ya dalam partai dakwah ini harus bisa ngemban 3 hal yang tidak diemban oleh banyak orang. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad fisabilillah. Itu sebagai upaya untuk memenangkan Islam, li'izzil Islam wal muslimin, dan menjayakan bangsa dan negara kita ini. Karena itu barakallahu pemahaman tentang kelemahan umat dari sisi kezaliman dan kebodohan ini kemudian nampak sekali dari perilaku para pejabat. Ya, dari perilaku
para pengusaha, dari perilaku para orang tua, para pendidik, ya, dari perilaku masyarakat pada umumnya. Coba perhatikan, 2 titik kelemahan ini luar biasa. Ya, kedoliman suami kepada istri, kedoliman istri kepada suaminya, kedoliman orang tua kepada anaknya, kedoliman anak kepada orang tuanya, ya, kedoliman guru kepada muridnya atau sebaliknya, kedoliman murid kepada gurunya, kedoliman pemimpin kepada rakyatnya, bahkan kemudian kedoliman rakyat kepada pemimpinnya. Semua terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bisa menyalahkan satu persatu. Yang seringkali kita itu suka nuduh saja, menuduh dengan tangan kita ke sana kemari, tapi kemudian sebenarnya ada di kita juga. Ya, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat, tengah umat, kalau kemudian kita sendiri mengidap penyakit itu? Makanya kebodohan diri kita inilah yang harus kita singkirkan dulu dengan ilmu. Sebab orang bodoh itu akan mengalami 4. Ya, akan terjadi pembodohan, dia kebawa kepada arus itu. Sistemik dia. Kebodohan yang sistemik. Yang kemudian yang kedua, dia terbawa karena kebodohan itu menjadi masa bodoh dia. Jadi dia bodoh, kemudian dia dibodohkan. Yang ketiga dia masa bodoh. Yang keempat bodoh sok pinter. Hancur orang seperti itu. Nah, di tengah masyarakat tidak sedikit jenis orang seperti ini yang tentunya harus kita ingatkan, kita sadarkan, kita perbaiki, kita dakwain, kita luruskan. Mudah-mudahan dengan itu kesadaran untuk memegang ilmu yang benar itu betul-betul bisa kita harapkan. Nah, kemudian sekalian, kedaliman itu sendiri ada 3. Ya, kalau kebodohan tadi ada 4 ya. Kebodohan, pembodohan, masa bodoh, dan bodoh sok pintar. Adapun kedaliman itu ada 3. Zalim kepada Allah berarti tidak menunaikan hak Allah. Dia sepertinya abai sebagai hamba Allah. Ya, yang kemudian yang kedua adalah zalim kepada manusia. Apakah dia sebagai pemimpin, apakah dia sebagai rakyat, apakah dia sebagai suami, apakah dia sebagai istri, ataukah sebagai anak. Nah, makanya jangan sampai kita masuk ke dalam kedaliman ini. Nah, itulah yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis qudsi dalam riwayat Imam Muslim. Allah menyampaikan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'atuhu muharraman alaikum fala tadzalamu. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kedaliman bagi diriku, dan karena itu aku haramkan buat kalian untuk berbuat zalim. Maka jangan saling mendalimi. Subhanallah. Inilah ajaran Islam yang harus kita bawa. Hakikat Islam itu adalah keadilan. Ya, hakikat Islam itu adalah keadilan yang harus kita tegakkan. Ya, karena itu barakallahu disinilah yang kemudian kita bawa dalam kehidupan nanti secara nyata. Ya, dalam kehidupan berpolitik dan sebagainya. Ya, kita selalu menyerukan kepada keadilan. Itu batas minimal. Di dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah bahkan melebihkan daripada arti keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, bagaimana kita menegakkan keadilan sekaligus menegakkan ihsan. Ihsan itu sudah di atas keadilan. Jadi melampaui batas keadilan. Ya, karenanya barakallahu inilah ajaran Islam yang harus kita bawa. Ya, untuk menegakkan keadilan dan sekaligus menegakkan keilmuan itu. Nah, kemudian yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Ya, ketika seorang itu merokok, dia sebenarnya telah zalim kepada dirinya sendiri sebelum dia zalim kepada orang lain. Ketika orang itu berzina, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ketika dia menenggak narkoba, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ketika dia korupsi, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Semua kejahatan orang itu akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan memperoleh kebaikan itu. Tapi kalau kamu berbuat buruk, kamu akan menanggungnya dirimu sendiri. Karena itu sekalian, nah, 2 hal pokok masalah umat ini, kedaliman dan kebodohan, itu kata kunci jalan keluarnya adalah ilmu dan kemudian mempraktekkan ilmu itu sendiri. Saya lanjutkan lebih dikit lagi terkait dengan ilmu agama yang kemudian menjadi tekanan kita. Adapun ilmu dunia, insya Allah nanti kita bisa bahas dalam kesempatan lain. Dan saya yakin para peserta
Zoom kita, mudah-mudahan semua ahli ilmu semua ini ya, tapi kemudian ilmu din ini saya tekankan dikit supaya menjadi kekuatan, bahwa menurut Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ilmu agama itu terbangun dalam 4 hal. Ya, ilmu agama itu terbangun dalam 4 hal. Yang pertama ad-dalu, yaitu Allah SWT. Ya, inilah pelajaran-pelajaran tauhid. Ya, di dalam Al-Quran itu ada 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Ya, yang turun di Mekah namanya surat-surat Makkiyah itu 84 surat. Yang itu tekanannya pada tauhid. Ya, dan itulah misi besar para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36, Allah menjelaskan telah kami utus setiap umat seorang rasul untuk mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi misi besar para nabi, mengenalkan manusia kepada Allah dan sekaligus bagaimana menyembah Allah. Apa maunya Allah? Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi inti bahasan dalam tauhid, dalam ilmu akidah. Ya, insya Allah itu nanti panjang sekali. Kalau mau ingin seseorang menjadi spesialis, ya silakan aja itu mendalami dari berbagai macam sumber yang cukup luas sekali. Makanya kajian tauhid itu dipelajari sampai tingkat doktor dan profesor itu. Ya, dan luas sekali ilmunya, karena itu adalah misi terbesar para nabi dan rasul. Adapun yang kedua, ad-dalil. Ad-dalil itu adalah Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia. Disitulah kita membaca apa maunya Allah. Disitulah kita baca tentang hal-hal global, mana perintah, mana larangan. Petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Quran. Itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah 16. Ya, saya kira ayat ini perlu dihafal oleh kita semua karena ini inti Al-Quran. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, 4 misi besar Al-Quran yang disebutkan di dalam ayat ini, Al-Maidah ayat 16 itu, bahwa Al-Quran akan mengajarkan kepada umat agar meraih ridha Allah. Itu pertama. Jadi jangan sampai hidup kita demi istri kita, demi suami kita, demi anak kita, demi apa yang lainnya itu nanti sia-sia. Karena hidup ini telah Allah tetapkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah katakan di dalam surat Al-An'am 162, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Muhammad, salatku, puasaku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Inilah yang harus kita raih di dalam kita melaksanakan misi Islam dalam kehidupan ini sebagai hamba Allah. Nah, inilah kemudian saya sekalian pengetahuan yang kita gali dari Al-Quran. Pertama, meraih ridha Allah. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan, ya, masuklah ke subulas salam, wilayah-wilayah yang bikin kamu tentram. Apa wilayah yang bikin kamu tentram? Kamu sholat, kamu akan tentram. Kamu puasa, kamu akan tentram. Tunaikan zakat, pasti kamu akan tentram. Jalankan haji, kamu akan tentram. Lakukan amar ma'ruf, pasti kamu akan tentram. Lakukan nahi mungkar, pasti kamu tentram. Lakukan jihad fisabilillah, kamu akan tentram. Semua ketetapan Allah, bila kamu jalankan, kamu pasti akan tentram. Betapa subhanallah, isi Islam itu semuanya menenteramkan. Ya, silakan saja dipelajari, ya, secara mendalam semua kandungan isi Islam itu. Makanya kalau kita pertanyakan balik, mana dari syariat Islam yang merugikan manusia? Tidak ketemu. Semua manfaat buat manusia. Semua yang dilarang itu pasti merugikan manusia, paham atau tidak paham. Makanya ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya, langsung beliau praktekkan. Dan Ismail pun menerima. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, kali itu perintah Allah, jalankan. Engkau akan temukan aku sebagai orang yang sabar. Bapaknya disuruh nyembelih, anaknya mau disembelih menyerahkan diri. Karena apa? Dia yakin
Tidak mungkin perintah Allah itu apa? Mencelakakan. Buktinya apa? Digantilah dengan domba dan diikutilah oleh umat manusia yang begitu banyak. Di dunia sekarang ada 1,8 miliar umat Islam.